misalnya sekarang pemerintah punya program untuk pembangunan sanitasi, pemberian beasiswa, itu kan pertanyaannya ke siapa, di mana? Nah, di mana itu kan ada Data lagi ya? koordinatnya, iya. Kita bisa bayangkan kalau itu datanya bagus semua, maka nggak ada kebocoran misalnya Iya, iya. tentang pemberian bantuan itu. Iya. Halo, 1, 2, 3, open your mind, smart people. Nah, di sini smart people-nya beda artinya kepanjangan dari siap mengawal aktif rencana aksi Stranas. Cakep. Bersama saya John, pantau korupsi di YouTube channel Stranas PK, yaitu Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Kenali strateginya, bantu pencegahannya. Cakep ya tagline-nya ya. Karena ini sudah episode kesekian kali, nggak apa-apa, nggak ada salahnya saya kenalan lagi. Jadi Stranas PK ini adalah Strategi Nasional Pencegahan Korupsi ya. Smart People ini adalah arah kebijakan nasional yang memuat fokus dan juga sasaran pencegahan korupsi yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, instansi, pemerintah daerah dan juga pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan aksi pencegahan korupsi di negara kita Indonesia ini. Ini adalah landasan hukumnya, yaitu Perpres nomor 54 tahun 2018 dan digawangi oleh 5 kementerian atau lembaga. Salah satunya adalah tentu saja KPK sebagai koordinator, kemudian juga ada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas, Kemenpan RB, dan Kantor Staf Presiden. Nah, smart people, hari ini kita kedatangan tamu spesial lagi karena dia adalah sosok penting yang kiprahnya sangat strategis dalam pembangunan berbasis data spasial di Indonesia. Ini saya juga baru berkenalan hari ini. Langsung saja, ini dia adalah Profesor Dr. Muh Aris Marfai MSc, Kepala Badan Informasi Geospasial atau BIG. Mari kita tepuk tangan dulu. Apa kabar, Prof? Sehat, Ini saya manggilnya Prof atau Pak atau Mas atau Kak atau apa nih? Terserah Kak, boleh. Soalnya kalau di mall-mall pasti kalau masuk manggilnya Kak semuanya. Iya, betul ya. Terserah boleh, Prof aja. Boleh. Tapi kalau dari Prof kayaknya kok belum kurang ada Iya, ubannya ya, Prof ya. bener, Tapi awet ini. oh, Sering Berarti- makan burak atau dia. berarti dapat mencapai gelar profesor itu di umur berapa, Prof? 2017 ya. Berarti 37 tahun usia saya waktu itu. 37 tahun sudah. Ya ampun, Prof. Saya masih main selokan ya itu ya. Dia sudah jadi profesor. Luar biasa banget. Nah, smart people, Profesor Aris ini adalah pakar geografi dan lingkungan dengan rekam jejak akademik dan kebijakan yang sangat kuat. Dan di bawah kepemimpinan beliau, BIG terus mendorong integrasi dan pemanfaatan data geospasial di berbagai sektor dari pembangunan infrastruktur sampai ke tata ruang. Tapi yang nanti kita akan bahas nih ya di podcast kita episode kali ini adalah bagaimana data geospasial ini bisa menjadi alat pencegah korupsi yang sangat konkret. Dan bagaimana peta dan data lokasi bisa membantu mendeteksi tumpang tindih lahan, pelanggaran perizinan, atau bahkan proyek fiktif. Itu nanti akan jadi bahan pembahasan kita kali ini. Tapi sebelumnya, kayaknya kita akan mulai dari nol dulu. Sebetulnya data geospasial itu apa, Prof? Boleh nggak dijelasin yang simpel gitu, Prof? Boleh. Jadi begini, data itu ada yang berupa angka kan biasanya kalau Betul. kita ngomong. Ada yang berupa kata-kata narasi. Hmm. Kalau data yang dia mengandung informasi lokasi, maka dia masuk data geospasial. Oke. Misalnya kalau ditanya pertanyaan di mana, berarti kan menunjuk lokasi. Ya. Nanti mesti disajikan dengan data spasial. Singkat cerita mudahnya, geospasial itu data berwujud peta. Oke. Meskipun tidak hanya peta sebetulnya. Jadi kaitannya untuk menjadi peta itu dapurnya panjang sebetulnya. Oke. Dan itu seluruhnya data yang banyak itu akan digunakan disajikan dalam bentuk peta. Biar mudah kita paham, data geospasial adalah data yang berbasis lokasi dalam bentuk peta. Meskipun untuk mendapatkan peta kita perlu melakukan pengukuran, kita betul. perlu melakukan kalibrasi, kita perlu terbang dengan pesawat, melakukan pemotretan udara, kita perlu citra satelit, kita perlu pengukuran koordinat. Nah, itu semuanya nanti masuk dalam bentuk peta. Jadi Badan Informasi Geospasial atau BIG ini tuh sebetulnya tujuan pembentukannya apa, Prof?
terus arahnya mau kemana, dan ini di bawah instansi apa gitu, kelembagaan apa gitu? Jadi Badan Informasi Geospasial itu adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang bertanggung jawab langsung terhadap Presiden untuk melaksanakan dan menyediakan data berbasis peta tadi, data geospasial. Nah, kewajiban dari Badan Informasi Geospasial itu harus menyediakan yang disebut peta dasar. Jadi, dasarnya peta dasar. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011, awal mulanya dibentuk BIG. Dulu sebelum itu tahun 2011 ya? 2011. Sebelum itu sejak tahun 1979 itu kita sudah mempunyai badan yang disebut Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional atau Bako Surtanal. Kemudian dengan adanya Undang-Undang tentang Informasi Geospasial Nomor 4 2011 itu berubah menjadi BIG. Nah, BIG ini berkoordinasinya dengan Kementerian Bappenas, Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas. Karena di sana ada data statistik dan data spasial. Nah, mengapa di sana? Karena kedua data ini adalah data yang digunakan untuk mendukung pembangunan. Perencanaan pembangunan itu paling tidak secara umum kan ada dua dokumen penting yang disebut dengan rencana pembangunan, misalnya rencana pembangunan nasional dan juga rencana tata ruang. Yang rencana tata ruang ini basisnya mesti peta salah satunya, sehingga BIG ini berkewajiban mensuplai peta-peta atau data atau informasi geospasial untuk tujuan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Artinya luas, seluruh kegiatan perencanaan pembangunan itu kebanyakan hampir semuanya memerlukan data peta. Pelaksanaan pembangunan juga demikian. Misalnya pelaksanaan pembangunan infrastruktur, mesti pertanyaannya di mana? Besarannya seberapa, luasannya seberapa, berarti data geospasial perlu masuk. Jadi peta yang dimaksud itu tuh maksudnya bukan peta wilayah Indonesia batas-batasnya di mana saja kan ya, Prof ya, tapi maksudnya kayak hutan ada di mana, sungai di mana. Nah, ini pertanyaan bagus ini. Itu sudah pinter gitu. Nah, karena dari tadi dijelasin tuh saya masih jadi gitu. begini. Butuh kopi. Ya, kan tadi saya sampaikan kewajiban BIG itu menyediakan peta dasar. Dasar ya. Kalau peta dasar itu mesti ya sebagai landasan. Nanti mau dibuat apapun, informasi apapun, basisnya petanya sama ya, dulu. itu patokannya ya. Nah, peta dasar ini menurut Undang-Undang 4 2011 itu harus ada 8 komponen informasi. Dan ini kalau secara internasional peta dasar kita termasuk salah satu peta dasar yang paling lengkap di dunia. Ya, peta dasar kita itu menurut undang-undang harus ada informasi nama, nama daerah, nama bangunan, nama jalan. Harus ada informasi jaring-jaring jalan dan transportasi. Harus ada informasi badan air dan sungai. Harus ada informasi bangunan dan infrastruktur. Harus ada informasi garis pantai. Harus ada informasi penggunaan lahan. Harus ada informasi hipsografi, garis kontur, dan juga batimetri atau garis kedalaman. Prof, menjelaskan ini nyontek di mana sih, Prof? Kok kayak hafal banget gitu. Saya dari tadi lihat nggak ada contekannya loh. Kan profesor. Oh iya. Maafkan. Dan satu lagi batas administrasi. Jadi yang sampaikan. Nah, peta dasar ini yang kemudian akan digunakan oleh setiap kementerian dan lembaga untuk nyusun petanya masing-masing. Pertanyaannya Mas tadi, kalau peta hutan sudah tematik hutan, berarti harus dilaksanakan oleh kementerian atau lembaga yang ngurusin hutan. Ya, dalam hal ini misalnya kehutanan. Di sana ada batasan hutan lindung, hutan produksi, hutan adat, macam-macam itu. Mereka yang menentukan dengan syarat harus di atas peta dasar kita tadi. Jadi acuannya harus sama. Persis. Kalau acuannya berbeda, nanti timbul masalah. Yang runtutannya nanti ke pertanyaan Mas berikutnya terkait dengan korupsi. Tapi gini misalnya, kalau di perkebunan dia punya peta tematik kan ya. Tematiknya ya terkait perkebunan, misalnya punya peta sawit, punya peta kakao, itu urusannya mereka ya, karena kepentingan digunakan untuk tematik. Yang tematik tidak dikerjakan oleh BIG. Karena jadi yang spesifik itu dikerjakan oleh BIG ya? kementerian dan lembaga, karena BIG hanya peta dasarnya, kecuali yang tidak ada pengampunya atau instruksi khusus presiden.
Nah, Maksudnya misalnya nggak ada yang punya. iya nggak ada yang punya. Oh, Misalnya oke. waktu itu diminta BIG untuk melakukan pemetaan likuifaksi di Palu. Nah, itu khusus, penugasan khusus. Tematik itu, sudah Oke. tematik. Tapi tetap harus berdiri di atas peta dasar. Mm-mm. Nah, saya balik ya. Kalau misalnya perkebunan punya peta sawit, Ya. terus dia dibuat tidak di atas peta dasar. Mm-mm. Nah, peta ini nggak bisa disinkronkan dengan peta hutan. Karena basisnya lain. Sebentar deh. Ini, sebentar, Prof. Tak saya mikir punya sih ya, Prof, ya. kertas. Saya punya kertas nih ya. Kasih tahu. Ini baru pertanyaan bawa pertama kertas. loh nih, Smart Untung bawa People ya. kertas ya. Saya punya Sudah mau kertas ngebul nih misalnya ya. kepala saya ini. Terus di sini Ini peta ini utama ya? punyanya ini peta utama. Oke. Peta utama. Terus Pak. ini oke, kehutanan dia akan buat peta. Mm-mm. Hutan kan? Mm-mm. Terus ini punyanya Kebun. perkebunan, dia buat kebun. Kalau ini misalnya standarnya nggak sama, misalnya besarannya beda, terus nggak bisa dong saya plugkan di sini. Tapi karena ini besarannya sama persis, aturannya sama, cara buatnya sama, sistem referensinya sama, ketemu. Jadi sinkron. Sinkron. Terus saya tahu, loh, kok sawitnya di dalam hutan? Misalnya. Terus saya punya peta tata ruang nih. Yang di sini ada peruntukan permukiman, peruntukan hutan, gitu kan tata ruang. Iya. Tak masukin di sini. Loh, Sawit kok ada di perumahan? nah, misalnya gitu. Berarti cuma satu pohon kalau di perumahan. Iya kan? Perumahan, iyalah. Iyalah. Ya. Nah, kayak gini nih. Kalau misalnya mau bikin peta perkebunan, perhutanan ini mau bikin peta, ya harusnya acuannya itu sama. Persis. Supaya akhirnya nanti nggak tumpang tindih Yes, gitu kan maksudnya, iya. Prof kan? Kalaupun Tiba- ini ditumpang tindihkan, peruntukannya udah beda-beda. Ya nggak? Oh, Bukan iya. dia ngoverlap kawasan hutan ada sawitnya misalnya. Iya. Kan Oh, taunya iya. dari peta yang sistemnya sama. Oke. Atau peruntukan lain misalnya, saya punya peta jalan raya. Mm-mm. Terus jalan raya ini mau saya teruskan. Wah, ini peta infrastruktur kan? Ya. Saya masukkan. Dia segini. Oh, Pak, itu Loh, kalau terus kok ada dalam hutan? Nah, misalnya begitu. Atau lo itu nabrak danau harus belok. Nah, kalau standarnya sama jadi ketemu. Oh, kayak monopoli ya lama-lama ya ini. Begitu ya? Iya, permainan monopoli ya. Oh, jadi semuanya itu maksudnya BIG ini membuat peta yang jadi acuan untuk semua Persis. kementerian supaya Iya. akhirnya sinkron gitu kan ya maksudnya, Persis, Prof ya? iya. Gitu. Simpelnya Nah. itu. Tahu nggak, Mas? Apa yang manggilnya? Mas, Prof atau Pak apa? Mungkin D aja. Oh, D. Kapan saya jadi kakakmu? Saya mau loh punya kakak pinter gini loh. Jadi itulah mengapa misalnya kalau petanya standarnya sama bisa diinteroperabilistikan. Artinya bisa berbagi pakai, bisa digunakan oleh orang lain. Misalnya saya kehutanan. Saya itu mau mempertahankan hutan. Sawitnya di mana ya? Peta sawit saya tarik, bisa saya pakai karena basisnya sama. Oke. Aturannya sama, persyaratannya harus 5 sama ya, referensinya sama, standarnya sama, metadatanya sama, referensinya sama, basis datanya sama. Nah, itu baru bisa diinteroperabilitaskan. Saat ini peta tematik yang hutan, sawit, Yang sendiri-sendiri itu. jalan, macam-macam tadi itu jumlahnya yang sudah kita koordinasikan bersama itu 151 tematik. Bayangkan maksudnya. Ya kan, 151 loh tematik. Banyak Ini tadi sekali. barusan ngomong kebun sama hutan aja saya sudah Iya. keriting ya. Dan Belum itu melibatkan 151. 24 kementerian di 34 provinsi. Kalau nanti ada 4 provinsi yang baru, sekarang Oke. baru kita mau masuk. Jadi misalnya di Kementerian Ekonomi itu, Kementerian Keuangan dia juga punya peta misalnya untuk nilai jual objek tanah atau misalnya objek pajak. Terus di Kementerian Transportasi ada peta sendiri, di Ya, Kementerian ya. macam-macam semuanya. Oh. Pencanaan juga ada petanya. Jadi mereka itu sebetulnya tidak boleh bikin perencanaan kalau tidak adopsi peta dari BIG dulu gitu, Tidak Prof? boleh Atau- membuat peta tematik sesuai kebutuhannya kalau tidak basisnya dari peta dasar BIG. Landasannya peta dasar BIG. Biar kenapa? Kalau misalnya di peta dasar tadi ada salah satu unsur nih, batas administrasi. Kalau mereka buat sendiri bisa kacau. Ya enggak? Ya, betul, Luas betul. kecamatannya Ya, bisa betul. bergeser, Ya. atau batas negaranya bisa geser. Udah ngadopsi aja punya kita. Tinggal diteplek,
Anda tinggal kebutuhan peta Anda apa masing-masing. Oh, nah jadi sekarang kita udah ngerti ya smart people paling tidak sedikit. Oh, berarti BIG itu membuat peta utama, kayak peta jadi acuan Peta supaya dasar, instansi-instansi lain itu dengan kepentingannya masing-masing bisa sinkron jadi satu Iya. gitu kan ya, Prof ya. Iya. Nah, jadi sekarang relevansinya sama pencegahan korupsi itu peran BIG di mana, Prof? Selama ini di banyak kasus korupsi, kalau misalnya dilihat dari tahun 2014 atau 2004, 20 tahun terakhir lah, itu kan yang ditangani oleh KPK lebih dari 1.400 kasus korupsi. Nah, kasus korupsi yang paling banyak itu penyalahgunaan wewenang dalam bentuk pengadaan barang dan jasa. Oke. Yang kedua dalam bentuk perizinan. Oh. Dan perizinan ini termasuk diantaranya perizinan berbasis lokasi. Oh. Kalau datanya belum akurat, belum sistematis, perizinan berbasis lokasi itu kan, you tak kasih izin tambang, you tak kasih izin perkebunan gitu kan. Itu yang kadang-kala dimainkan. Ya. Oke. Dapat 100 hektar, nanam di 150 hektar. Sudah 100 hektar orang ini dapat nanti dijual ke orang lain lagi. Jadi lahan yang sama ternyata ada 2 izin dan macam-macam. Atau pengalih fungsian lahan, misalnya perusahaan pengennya di sini tapi itu statusnya hutan, dibiarkan, dibolehkan, kan menyalahi itu. Oh. Nah, yang kasus seperti itu banyak. Jadi untuk mencegah terjadinya seperti itu, kasusnya itu bisa pengalih fungsian hutan, kemudian kesalahan pemberian izin, jual beli izin gitu kan, kemudian tumpang tindih perizinan dan lain sebagainya. Untuk mencegah yang seperti itu salah satunya adalah data yang berbasis spasial itu harus akurat dan bisa diakses oleh semua orang. Nah, itulah tugasnya BIG untuk membantu, mendampingi, menyediakan data dasar agar data tematiknya sesuai semua. Dan dalam konteks ini 151 itu diorkestrasi bersama, dikumpulkan bersama, digabungkan dalam bentuk yang disebut dengan kebijakan satu peta atau one map policy. Jadi one map policy itu bukan petanya satu, tapi dasar petanya satu. Tematiknya ada 151. Nah, dulu ceritanya di Kepres 9 2016 itu kita berhasil mengorkestrasi dengan bagus 85 peta tematik dari berbagai kementerian. Karena ini dianggap berhasil, lalu perpanjangannya muncul Kepres 23 tahun 2021 tentang kelanjutan kebijakan satu peta. Ini menggabungkan 151 peta tematik. Pekerjaannya apa? Di Kepres itu pertama melakukan kompilasi. Ini kan 24 kementerian. Kita datang nih satu persatu. Kamu udah siap belum? Kamu udah siap belum? Kamu mau buat peta apa? Peta garam. Oh, berarti standarnya harus begini ya. Yang harus kamu nilai ini. Kamu mau buat peta apa? Mau buat peta koral. Oh, berarti harus begini. Kamu buat apa? Peta mangrove. Kamu buat apa? Peta jalan. Oh, berarti harus ini, segala macam. Kemudian semuanya dikompilasi 151. Tentu kita tidak mengerjakan, yang mengerjakan kementerian masing-masing, kita hanya mendampingi. 151 dikompilasi. Dicek lagi oleh BIG dan tim, ada Pokja di dalam kebijakan satu peta itu. Kalau ini kompilasinya udah benar, diintegrasi. Dimasukin ke yang lain semua. Diintegrasikan dulu. Diintegrasikan di antara mereka dulu tema-tema yang sama. Kan ini misalnya tema perkebunan di Kalimantan, Sumatera, dan lain sebagainya. Jadi satu. Setelah itu kemudian disinkronisasi. Nah ini disinkronisasi itu jadi ketemu kan, nggak sinkron. Kalau nggak sinkron berarti kan tumpang tindih. Nah, kalau satu titik ada banyak kegunaan gitu ya. Kalau kegunaannya memang untuk multi use purposes, misalnya ada jalan, ada jembatan, ya oke lah. Tapi kalau kawasan hutan ketemu kawasan perkebunan ketemu tambang kan nggak mungkin itu. Pasti harus salah satu ngalah. Nah, siapa yang jadi wasitnya? BIG nggak mungkin jadi wasit, karena kan kementerian. BIG hanya lembaga pemerintahan non-kementerian. Namanya saja big but small. Nah, itu. Besar tapi kecil sih. Nah, sehingga yang harus menjadi wasit itu adalah kementerian koordinator dalam hal ini, dalam kebijakan Kepres 2321 itu Menko Perekonomian. Kemudian ditata lagi, dipilah-pilah,
ditemukan ya, dipertemukan mereka nih, siapa yang harus geser, ini duluan siapa nih, duluan hutan atau duluan sawit, atau duluan permukiman dulunya, waktu ditetapkan, lihat SK-nya masing-masing, oh ya ketemu, berarti solve problem. Nah, itu namanya tumpang tindih kita tuh besar sekali, di seluruh Indonesia banyak, tapi dengan adanya kebijakan one map policy ini semakin berkurang. Nah, balik ke pertanyaannya adalah, nanti tidak kepanjangan, pencegahan korupsinya. Kalau itu sudah jadi bagus, tumpang tindihnya, yes, kemudian ini diakses oleh orang banyak, maka ada mekanisme kontrol. Nah, kalau menurut Kepres 28 tahun 2023, aku hafal Kepres itu luar biasa ya. Kan profesor katanya tadi. Padahal profesor itu pelupa loh. Kan 37 Prof. Profesor kan mau 37. Itu di Kepres 28 tahun 2023 tentang berbagi pakai itu, sekarang data yang terkumpul tadi dalam jaringan informasi geospasial nasional, dulunya hanya biasa diakses oleh pimpinan lembaga, menteri dan presiden, sekarang masyarakat umum bisa akses untuk melihat. Nah, kalau masyarakat bisa, LSM bisa, lembaga lainnya bisa, mereka akan tahu, loh kok dikasih izin di situ, dari petanya ini nggak boleh di situ. Oh gitu. Jadi artinya lebih transparan. Tidak transparan kayak gitu, celah untuk korupsinya di mana, Prof? Pertama, kita nggak tahu statusnya itu. Hutan dia jual untuk izin perkebunan atau izin tambang. Udah menyalahi kewenangan. Bukan kewenangannya dia. Yang kedua, sudah dijual ke perusahaan A, nanti perusahaan B dikasih izin juga. Kenapa? Karena biasanya di dalam perizinan itu, kadangkala, banyak kalanya itu tidak dilampiri dengan peta yang jelas. Misalnya, oke, kamu saya kasih konsensi tambang 200 hektar di kecamatan X desa Y. Loh, lokasinya mana? Koordinatnya itu mana? Nanti kita ngasih lagi di kecamatan X desa Y sama. Jadi harus ada koordinat di lampiran. Dulu itu belum. Jadi hanya data tertulis di kecamatan ini, desa ini. Tapi di mana titiknya masih belum titik jelas. Koordinatnya harusnya muncul. Kalaupun ada lampirannya, dulu lampirannya ini nggak bisa ditarik untuk jadi data digital yang bisa di-overlay seperti ini tadi. Jadi nggak ketahuan. Supaya sinkron itu tadi ya. Nah, dengan data yang akurat, itu kita sudah membantu pencegahan tindak korupsi melalui penyalahgunaan wewenang karena perizinan. Jadi maksudnya kalau data-datanya itu jelas, semuanya bisa mengakses dengan transparan, akhirnya kan kelihatan peruntukannya buat apa, sehingga kalau misalnya lahan tersebut diperuntukkan untuk kegunaan yang lain, sudah jelas nggak bisa. Itu kan betul. yang maksudnya, Prof ya. Yang kedua ya, contoh yang lain. Contoh yang lain ini. Boleh nyambung ya. Itu. Misalnya perusahaan X diberi wewenang untuk mengelola lokasi untuk perkebunan sawit. Dia mengelola 100 hektar sesuai dengan izin. Siapa yang menjamin bahwa dia menjalankan 100 hektar di lapangan? Dia bisa saja 150, 250, 175, toh kawasan hutan di remote area jauh sana. Nggak ada yang ngecek. Nggak ada yang ngecek. Kalau kamu berangkat ngecek, bisa-bisa nggak kembali juga kan. Lokasinya sulit, jauh di sana, remote area. Nah, yang bisa kayak beban pikiran saya, Prof. Nah, itu siapa juga. jadi? Langsung aja Prof siapa yang memecahkan kayak gitu. Nah, berarti kan harus butuh data real time. Maksudnya yang benar-benar faktual saat itu ya. Berarti kan harus dengan citra satelit atau foto udara yang tadi kita update melalui peta dasar kita, misalnya. Terus kemudian digunakan oleh kementerian untuk ngupdate peta hutannya, peta macam-macamnya. Nah, kalau ternyata di lapangan dia kerja 2 kali lipat di 200 hektar melebihi konsensinya, kenapa yang masuk ke negaranya 100 hektar misalnya? So siapa yang ngasih izin 100 lainnya? Memang nggak ada yang tahu. Bisa saja ada yang tahu, tapi nggak dilaporin. Atau karena sudah, tak bagi dengan kamu lah. Kan nggak ada yang tahu juga. Di mana-mana sama ya? Iya kan, misalnya gitu kan. Siapa yang membuktikan? Nah, begitu kita tahu, loh kok ini si X dapat 200 hektar? Kan harusnya 100 hektar. Ini ada sawit, ini sawitnya kelihatan, Prof. Iya. Maksudnya kalau, ini kok ngelebihin batasnya ya gitu? Iya, karena kan kita punya izin usahanya. Batasnya, koordinatnya tahu ya tadi. Dengan syarat waktu dapat tadi ada lampiran yang jelas kan. Harusnya dapatnya segini, dia ngerjain segini.
Kan kalau di dalam citra tahu ini sawit semua. Loh lah ini sawit tak bertuan ini. Oh, Ini punya siapa ini? Oke. Wah, kalau dicek di lapangan, oh mungkin jadi satu manajemen dengan ini. Loh, tapi kok masuknya ke negara hanya Cuman hitungannya segitu. misalnya. Iya, gitu. iya. Loh ini nggak ada yang tahu. Oh ini mungkin ada yang tahu juga, tapi sudah cincai lah misalnya gitu. Nah itu kan celah korupsi juga kan. Iya, Cincai iya. dengan daerah, cincai dengan pusat kan macam-macam jalurnya. Nah, kalau sudah kayak gitu, siapa yang menangani, Prof? Kalau sudah ada kasus kayak gitu, Kalau tiba-tiba, kasus ya harus ke penegak hukum sudah. oh langsung ke penegak Iya, hukum ya, langsung iya. dilaporkan ke penegak hukum ya. Iya. Dan sekarang kan memang ada satgas untuk misalnya penataan kawasan hutan, penataan kawasan sawit. Ini dalam rangka untuk menata lagi. Kalau you dapatnya izin 100 hektar ya kerjakan 100 hektar. Yang ini bukan punya you, kami sita. Kami kembalikan hutan. Nah Oke. itu tugas kita. Nah Itu sekarang pengecekannya reguler kah kira-kira, Prof? Atau kayak semut-mutnya aja mau dicek gitu, terus tiba-tiba kita pengecekan gitu? Atau misalnya, sebetulnya kalau peta dasar kami itu kan setiap waktu secara berkala diupdate. Cuma update itu kan nggak semua. Yang daerah-daerah mengalami perkembangan cepat itu diupdate-nya cepat. Misalnya kawasan kota. oke, Kawasan karena kota perubahannya dulu, iya cepat perubahannya ya. cepat. Urusannya dengan misalnya NJOP, objek Iya, pajak, iya, macam-macam itu kan iya. juga penghasilan negara. Yang kawasan seperti ini juga kita cek meskipun berkalanya agak panjang. Toh sawit juga nggak tumbuh besok pagi. Iya, betul. Ya, mesti seminggu atau 1 tahun, 2 tahun baru kelihatan. Itu kita cek. Oh, jadi tetap ada pengecekan walaupun Iya. disesuaikan sama kebutuhannya. Persis. Dan skala waktu perubahannya. Jadi Kita kelihatan bagi banget nih. menjadi 3 ya. Kawasan Hmm. perkotaan, kawasan pedesaan, sama kawasan hutan. Yang Oke. paling cepat berubah kawasan kota Kota. dong. Berikutnya kawasan rural area. Ya. Sawah kan nggak berubah banyak. Ya. Jadi daerah-daerah. Yang ketiga baru hutan. Hutan nggak berubah, begitu berubah ekstrim. Ya kan, langsung ya jadi sawit banyak gitu kan, kita nggak tahu ya. Iya, betul. Jadi sekarang kita udah dapat gambaran ya, Smart People, kira-kira BIG ini tugasnya apa dan fungsinya kemana, tujuannya apa. Oh, ternyata pencegahan korupsinya itu di momen-momen seperti itu ya, Prof ya. Nah, sekarang perkembangannya gimana, Prof? Perjalanannya hingga saat ini si One Map Policy ini atau satu peta ini, apakah masih menemukan banyak hambatan atau tergendala apa gitu? Iya. Jadi kalau dilihat dari sisi keberhasilan dari tahun 2016 dicanangkan pertama dengan 85 tematik yang diikuti oleh sekitar 14 kementerian lembaga, terus menjadi 24 kementerian lembaga, menjadi 151 tematik, tentu kita ada keberhasilan di sana. Ada kebutuhan ya berarti. Ada kebutuhan. Dan sekarang dengan One Map Policy ini kita sudah bisa menata sawit, mendapatkan penghasilan yang lebih konkret, kemudian menata hutan, kawasan hutan, karena dari One Map Policy ini. Tetapi bukan berarti kita tanpa kendala. Justru sekarang tantangannya banyak. Yang pertama adalah tidak semua kementerian lembaga atau kita, baik di government maupun di masyarakat umum itu kan paham tentang informasi geospasial. Oke. Nah buktinya tadi kan kita di awal juga masih spasial itu apa, geospasial itu apa gitu. Ini tugas paling pokok. Tapi untung loh tadi Anda sudah benar bilangnya geospasial. Ada kadang-kala belibet jadi geoparsial, geospesial. Memang martabak telur spesial. Iya, betul. Geosiap-sial, enggak siap saya untuk sial. Kamu aja yang sial. Ya Tadi emang betul sudah saya ingat-ingat, geospasial. Itu sulit ngomongnya. Karena pandangan dari produser saya lebih mematikan tadi Betul. kalau saya salah ngomong. Jadi saya Salah hati-hati. belibet, ya. Geospasial. Ya. Nah, sehingga tugas pertama kita bagaimana kita meningkatkan literasi geospasial pada teman-teman di kementerian lembaga. Kemudian yang kedua, nggak semua orang bisa ngerjain peta, nggak semua orang bisa membuat peta. Iya, betul. Nah, sehingga perlu kita meningkatkan SDM itu di setiap kementerian lembaga. Kebetulan sebetulnya di posisi ASN itu ada fungsional khusus yang ngurusi tentang geospasial, disebut fungsional surveyor pemetaan, Jafung Surta, Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan. Ini orang ASN yang punya Jafung Surta itu memang tugasnya mengelola data geospasial dimanapun dia berada. Oh, Data dialah yang iya, bikin dia gitu harusnya ya. dibikin yang begitu. Nah, kita mendampingi kementerian lembaga mendidik teman-teman Jafung Surta ini, mendampingi agar data spasial di setiap kementeriannya itu bagus. Kan hampir seluruh kementerian butuh itu loh. Betul. Peta misalnya peta budidaya ikan, peta lahan Karena luasan. rata-rata punya kepentingan masalah perizinan ya, Prof ya. Iya, tidak hanya perizinan, ya kementeriannya. Misalnya saya perlu
peta budidaya ikan, peta lokasi tangkapan ikan. Oh, iya, Karena betul. peta mesti wujud. Iya. Setiap apapun berbasis lokasi mesti butuh peta. Misalnya sekarang pemerintah punya program untuk pembangunan sanitasi, pemberian beasiswa, itu kan pertanyaannya ke siapa, di mana. Nah, di mana itu kan ada Data koordinatnya. lagi ya? Iya. Kita bisa bayangkan kalau itu datanya bagus semua, maka nggak ada kebocoran misalnya tentang pemberian bantuan itu. Dia ngomong di desa X berapa orang, 10 orang. Karena semua sudah terdata kan? Yes, dan by koordinat. Kita tahu titik-titiknya. Kalau selama ini kan kadang-kala ada yang 15 Pak di sana. Itu 15 itu kedobelan nama aja kita nggak tahu, lokasinya nggak tahu. Oh. Nah, itu basisnya koordinat. Iya. Sekarang saya mau melakukan survei di daerah yang survei statistik misalnya kan ada pertanyaan kerja apa, penghasilan berapa, luasan sawahnya berapa. Pendudukannya ini ya. Yes. Kalau ada tambahan di mana, bagus sekali. Koordinat rumahnya itu diktik. Sehingga begitu nanti ada kebutuhan, saya mau, misalnya pemerintah nih, mau ngasih subsidi pupuk kepada petani yang mempunyai lahan sekian hektar. Datanya ada, oh ini Pak, ada Pak, koordinatnya di sekian. Tepat. Saya mau ngasih beasiswa pada keluarga kurang mampu. Datanya tepat, Pak. Karena baik koordinat. Nggak mungkin geser. Saya mau memberikan sumbangan sanitasi. Tepat. Karena data basis koordinat. Jadi dia mendukung tepat sasaran segala sesuatu ya? Yes. Kalau itu terjadi, mau celah korupsi di mana lagi? Ya. Misalnya kalau kita biasanya, oh itu bantuannya 15 KK, Pak. 15 KK itu kan kadangkala sebetulnya hanya 10, yang 5 tumbang tindih di situ, ada tambahan. Tapi kalau sudah dengan baik koordinat, nggak mungkin koordinat yang sama di situ. Iya. Kan? Karena datanya sudah jelas ya, berapa yang dibutuhkan, berapa yang perlu diberikan, dan lain sebagainya. Itu contoh lain bagaimana data spasial digunakan untuk pencegahan korupsi. Tapi kalau ngomongin tumpang tindih nih, Prof ya, tadi kan Profesor sedikit menjelaskan kalau misalnya ada data tumpang tindih dari berbagai instansi atau lembaga, itu yang menyulitkan akhirnya harus duduk bareng lagi, menentukan ini sebetulnya siapa duluan dan lain sebagainya. Bisa kasih contoh konkret nggak, Prof? Kira-kira yang pernah terjadi, ini kasus yang tumpang tindih dan akhirnya bikin konflik itu yang seperti apa? Yang paling sering dan jamak terjadi itu kawasan hutan, tapi ada tambang atau kawasan hutan dengan perkebunan. Kalau enggak, justru juga kawasan permukiman dengan hutan. Kadang-kadang kan masyarakat adat gitu, saya sudah di sini lama. Nah, sejak masyarakatnya dulu atau sejak ditetapkan sebagai kawasan hutan, dicek dulu SK-nya dulu. SK hutannya kapan mulai, permukiman ada kapan, atau SK hutannya mulai kapan, perkebunannya mulai kapan. Nah, misalnya kalau ternyata hutan duluan, Prof. Ya, misalnya kayak sudah ada SK hutannya dulu. Tapi demi hukum. Pemukiman ini sudah punya sertifikat misalnya gitu. Gimana? Kok bisa keluar sertifikatnya? Kawasan hutan kok bisa ada sertifikat. Nah, terus gimana itu, Prof? Nah, kalau sertifikatnya duluan, berarti dulu belum ada status hutan. Tinggal dilihat, kalau misalnya duluan sertifikatnya, maka harus ada misalnya, saya tidak tahu kebijakan di kehutanan, misalnya kawasan hutannya ditukar, atau itu dilepas kawasan hutannya karena sudah ada kepemilikan. Tapi kalau hutannya yang duluan itu bisa jadi perhutanan sosial misalnya statusnya, dan lain sebagainya. Jadi harus menemukan solusi dengan duduk bersama itu. Nah, itu nggak akan pernah ketemu kalau kita nggak tahu dasarnya peta tadi. Seumur-umur itu akan jadi warisan kesalahan terus. Jadi itu bisa benar-benar jadi konflik yang nggak kelar-kelar ya sebetulnya, Prof ya. Kalau misalnya tumpang tindih itu kayak akhirnya orang nggak mau terima, kayak loh kan saya udah punya sertifikat, udah bayar secara hukum, ada legal letternya gitu. Nah, sedangkan sana juga punya legalnya gitu. Kita harus menyelesaikan setelah 151 ini, baiknya memang ada konsolidasi lagi kebijakan di nasional. Tadi kalau bisa dibawa ke undang-undang biar lebih kuat, kemudian ditambah tematik lagi di luar 151 yang belum masuk, yang kira-kira ada celah, transparansi. Ya, kalau semuanya lihat, lu mau ngapain? Nggak bisa ngapa-ngapain juga. Harus berbuat dengan benar.